Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu evaluasi kinerja CNN Transformer dengan spek augment dan mix up untuk pengenalan spesies burung pada dataset D3BV. Adapun saya sendiri, Brikala Ditama Santoso dengan NIM 11231017. Saya Muhammad Askia Nastia dengan NIM 11231036. Lalu ada saya Michael Peter Valentinus Timyang dengan NIM 11231039. Saya Muhammad Zaki Afiza dengan NIM 11231067. Saya Raffi Baidara Taila dengan NIM 11231081. Oke, next. Kita masuk ke penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama yang menjadi acuan kami itu adalah Jing et al. 2024 yang memperkenalkan dataset D3BV. Temuan kuncinya adalah bahwa dialek geografis secara nyata menurunkan performa model saat diuji lintas region. Nah, inilah permasalahan utama yang kemudian mendorong penelitian kami. Nah, kami dari penelitian yang sama juga, baseline terbaik yang dicapai adalah model TDNN plus IFN yang jadi tolok ukur performa kami. Nah, selanjutnya penelitian terkait arsitektur CNN Transformer menunjukkan bahwa pendekatan ini tuh memiliki keunggulan komplementer. CNN efektif menangkap pola lokal pada spektrogram, sementara transformer itu unggul untuk memahami hubungan temporal dan pola global. Nah, keduanya ini memiliki kemampuan yang saling melengkapi untuk tugas pengenalan suara burung. Dan terakhir, Ding et al. Pada tahun 2025 memberikan dukungan empiris atas penggunaan spek augment dan mix up sebagai teknik augmentasi yang terbukti meningkatkan generalisasi model. Dan ketiga temuan inilah kemudian jadi yang kami jadikan dasar dalam merancang solusi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Silakan. Oke, jadi untuk selanjutnya di kontribusi Tubes untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penggunaan arsitektur CNN Transformer yang akan menggabungkan kemampuan CNN dalam eksplorasi fitur lokal pada spektrogram dan kemampuan Transformer dalam mempelajari hubungan temporal serta pola global. Selain itu, teknik augmentasi seperti spek augment dan mix up akan diterapkan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mengurangi overfitting. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja model yang diusulkan pada 3 skenario cross-region menggunakan dataset D3BV guna menghasilkan sistem pengenalan spesies burung yang lebih robust terhadap variasi dialek geografis. Nah, selanjutnya ada pun metode yang sempat disinggung oleh teman saya sebelumnya, yaitu CNN Transformer. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat alur kerjanya. Jadi pertama, input berupa klip audio 8 detik dengan sampel rate 16 kHz. Audio mentah ini tidak langsung diolah, melainkan diubah dulu menjadi dokumen spektrogram berukuran 128 dikali 250, yang dimana representasi visual dari suara akan diterjemahkan menjadi gambar frekuensi terhadap waktu. Lalu spektrogram ini masuk ke dua lapisan CNN dengan baseline, RELU, dan max pooling. Disinilah model akan menangkap pola-pola lokal khas dari suara sekaligus memperkecil ukuran data menjadi 32 dikali 32 dikali 62. Lalu hasil CNN kemudian diratakan menjadi sekuens berukuran 62 dikali 128, yang dimana agar bisa dipahami oleh transformer. Sekuens ini diproses oleh transformer encoder dengan dua lapisan dan 4 attention head. Berbeda dengan CNN pada umumnya yang fokus pada pola lokal, transformer ini menangkap hubungan jangka panjang bagaimana satu bagian sinyal akan berkaitan dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, hasilnya akan dirangkum melalui global average pooling, yang dimana lapisan klasifikasi 10 node untuk menentukan spesies burung. Jadi pada intinya CNN di sini merupakan inti dari ekstraksi fitur pada suatu klip audio, dan transformer akan memberi pemahaman konteks. Lalu sebagai tambahan, saat pelatihan ini kita juga akan menerapkan augmentasi data seperti noise, pitch shift, spek augment, dan mix up agar model lebih tahan terhadap variasi suara dan tidak overfitting, yang akan dijelaskan setelah ini. Lalu selanjutnya masuk ke bagian augmentasi. Nah, pada bagian augmentasi ini kami menggunakan beberapa teknik untuk memperbanyak variasi datanya. Di mana kami pertama menggunakan noise addition, digunakan untuk menambahkan gangguan suara kecil agar model itu lebih tahan terhadap suara lingkungan. Lalu yang kedua juga kami menambahkan pitch shifting, di mana itu digunakan untuk mengubah tinggi rendahnya nada audio secara acak. Karena suara burung dari spesies yang sama itu memiliki variasi nada yang berbeda-beda. Lalu juga ada spek augmentasi di mana diterapkan pada log mel spektrogram dengan cara menutup sebagian area frekuensi dan waktu.
Tujuannya ini agar model tidak hanya menghafal bagian tertentu saja dari spektrogram, lalu yang terakhir itu ada mix up, di mana mencampur data beserta labelnya, sehingga model belajar membuat keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan augmentasi ini membantu model untuk mengurangi overfitting dan juga lebih kuat saat diuji pada region yang berbeda. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk dataset yang digunakan. Jadi seperti yang dikatakan teman saya tadi, dataset yang kita gunakan itu D3BV atau Dialect Dominated Dataset of Bird Vocalization. Jadi dataset ini memiliki tujuan yaitu untuk untuk memprediksi jenis burung berdasarkan audio. Tapi di sini nggak cuma jenis burungnya doang, tapi region mana audio tersebut ya. Dan di sini ada 3 region ya yang digunakan, yaitu Western Cordillera, Interior Plains, Eastern Highlands. Nah, di sini yang region interior ini itu cuma 831 audio ya, menjadi region dengan audio yang terendah. Dan totalnya ini ada 11.469 audio dengan jenis spesiesnya ada 10 spesies burung ya. Dan untuk semua audionya itu berdurasi 8 detik. Dan karena audionya itu dalam bentuk WAV ya, itu untuk model yang membaca dataset tersebut itu seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu diubah menjadi log-mail spektrogram. Ya, next. Selanjutnya masuk ke bagian pengaturan parameter, di mana audio itu dibaca dengan sampling rate 16.000 kHz, 16 kHz, dan disamakan menjadi durasi 8 detik. Setelah itu audio diubah menjadi log-mail spektrogram, dan juga parameter NFFT ini bernilai 2048, yang artinya audio itu dianalisis dalam potongan 2048 sampel untuk mendapatkan informasi frekuensinya. Lalu ada hop length di mana bernilai 512, yaitu jarak perpindahan antar frame waktu, sedangkan nmels itu bernilai 128, di mana sehingga hasil spektrogram itu memiliki 128 bagian frekuensi. Lalu untuk proses training, kami menggunakan batch size 32, epoch 20, running rate 1E-4, dan optimizer Adam, di mana batch size 32 ini berarti model memproses 32 data ke dalam satu langkah training. Lalu learning rate 1E-4 ini digunakan untuk agar proses pembaruan bobot lebih stabil, di mana model terbaik tidak dipilih dari epoch terakhir, tapi berdasarkan nilai validation F1 tertinggi. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk metrik evaluasi yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan 4, yaitu akurasi, UAR, macro F1 score, dan confusion matrix. Jadi akurasi itu buat memprediksi berapa banyak yang diprediksi benar sama modelnya, UAR atau unweighted average recall, yaitu buat ngecek rata-rata recall tiap kelas. Jadi bagus buat data kita yang tidak stabil itu, yang tidak seimbang. Kemudian macro F1 score buat ngecek keseimbangan precision dan recall. Dan terakhir confusion matrix buat melihat kelas mana yang benar atau yang salah ya, yang salah diprediksi sama modelnya itu. Oke, berikutnya di sini ada hasil pengujian cross region yang telah kami coba untuk masing-masing algoritma kami. Nah, jadi dapat dilihat ya dari hasilnya. Coba next. Nah, di sini terdapat bahwa performa terbaiknya itu ada di kombinasi yang D3 ke D2 dan D1 ke D2. Jadi di sini didapat bahwa D2 tuh merupakan data uji yang cenderung menghasilkan skor paling tinggi. Sementara performa terendahnya malah saat kombinasi D2 ke D1, yang berarti D2 di sini kalau dijadikan data latih, dia masih kurang dan ternyata lebih sedikit dibanding data ujian. Nah, jadi implikasinya bahwa generasi lintas region ini masih bersifat asimetris, di mana kalau dibalik kayak D3 ke D2 dan D2 ke D3 belum tentu sama. Oke, next. Nah, di sini juga kita ada gambaran confusion matrix-nya. Nah, skenario tersusunnya pasti yang seperti tadi, D2 ke D1, di mana walaupun diagonal utama menunjukkan prediksi benar, kesalahan tuh masih banyak muncul pada kelas yang pola suaranya mirip. Contohnya seperti Setopaga aestiva, itu masih suka ketukar kedeteksi sebagai Setopaga ruticilla. Jadi bisa dibilang memang data D2 ini ternyata paling sedikit, yang membuat generalisasinya lebih lemah. Oke, lanjut. Baik, terima kasih buat teman saya Mikel. Oke, saya masuk ke kekurangan dan pengembangan berikutnya.
untuk kekurangan sendiri, kami tuh sudah membagi menjadi 5 poin ya. Yang pertama, performa masih turun pada pengujian lintas region. Dan poin kedua, bisa didengar dari penjelasan teman saya tadi, skenario D2 ke D1 itu menjadi hasil yang paling terendah. Karena apa? Di poin ketiga ini dijelaskan data D2 itu paling sedikit, sehingga generalisasi modelnya itu lebih lemah lah. Kemudian poin keempat, beberapa spesies masih tertukar pada confusion matrix. Dan yang terakhir, Turing hyperparameter masih terbatas pada satu konfigurasi utama. Dan untuk pengembangan sendiri, kami juga menyimpulkan 5 poin. Yang pertama, menambah atau menyeimbangkan data pada tiap region. Kemudian yang kedua, itu melakukan tuning learning rate, batch size, dropout, dan jumlah layer transformer. Kemudian poin ketiga, mencoba normalisasi berbasis frekuensi seperti IFN atau RIFN. Kemudian poin keempat, menggunakan model pre-trained seperti audio spektrogram transformer. Kemudian poin terakhir, menambahkan explainable untuk melihat area spektrogram yang dipakai model. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.